Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu dan ayah bunda semua, mohon izin berdiri di sini. Sekali lagi tadi sudah diperkenalkan sama MC, nama saya Dina. Mungkin kalau yang sudah lama di sini tidak asing sama saya ya, karena 12 tahun sudah bergabung di sekolah alam. Tangan yang ya. Ada cerita sedikit sebenarnya di tahun lalu ketika anak saya Tania selesai di SM, tingkat SM. Mungkin Pak Didin masih ingat tahun lalu itu saya nangisnya agak-agak kejer ya Pak. Karena berat sekali untuk berpisah dengan sekolah alam itu yang udah belasan tahun. Karena anak saya Zidan yang sekarang di TKA itu belum mau sekolah, itu dirayu-rayu, ayo deh sekolah, belum mau sekolah ternyata. Di bulan Agustus atau September itu tiba-tiba pingin hitan. Setelah hitan, mah mau sekolah ya kalau udah sembuh. Mau sekolah di mana? Sekolah Kak Nia. Gitu. Saya sih nggak loncat-loncat sih, cuma dalam hati aja, alhamdulillah saya masuk lagi ke sini gitu. Jadi udah merasa keluarga karena banyak banget apa yang saya dapat di sini gitu. Selain ilmu buat anak-anak juga, keluarga juga gitu. Jadi ada dari Kak Hani itu sekarang udah level SMA udah selesai Pak, jadi mau melanjutkan kuliah itu masih ada gitu ayah bundanya yang masih ngumpul bareng gitu. Jadi kalau anak-anaknya udah mencari kemana-mana, sekarang malah ayah bundanya yang masih ngopi bareng gitu. Oke, itu aja sekilas memperkenalkan diri. Selanjutnya mungkin Ibu Dina, alhamdulillah ya, bukan budaya kali ini kan mengambil tema Palembang sendiri. Mungkin Ibu Dina bisa menceritakan sedikit tentang kota Palembang, Bu Dina. Kota Palembang itu seperti apa sih? Baik. Mungkin yang diceritakan itu Palembang masa kini ya. Palembang masa kini ya. Jadi sebagai gambaran aja, Palembang itu kalau sejarahnya sih seperti kita ketahui bersama, kota tertua termasuknya di Indonesia. Iya betul. Jadi nanti hari ini tanggal berapa? 15. Berarti lusa di tanggal 17 Juni itu Palembang akan berulang tahun ke 134. Masya Allah. Berarti pas ya, cocok ya? Iya Lagi betul, Palembang sesuai dengan tema. Alhamdulillah. Untuk Palembang itu secara topografi itu kalau cerita dari ibu saya itu Lembang itu air artinya. Jadi Palembang itu daerah aslinya itu dikelilingi air, sungai dan rawa gitu. Jadi enggak kayak misalnya Bandung atau Jawa Barat yang ada gunung atau yang ada selatan gitu, daerah selatan yang ada laut. Jadi Palembang itu nggak ada seperti itu gitu. Jadi kalau zaman SD saya gambar gunung, ada sawahnya, itu hanya di hayalan aja. Dari di kota Palembang itu tidak ditemukan keadaan seperti itu gitu. Mungkin Ibu Dina bisa menjelaskan sedikit kira-kira perjalanan dari sini ke kota Palembang berapa lama ya? Mungkin dari darat atau laut atau udara? Oke. Kalau sekarang alhamdulillah ke Palembang itu aksesnya lumayan cepat sekarang. Jadi perjalanan dari sini itu bisa 9 atau 10 jam. Iya. Jadi dari sini untuk perjalanan darat. Jadi perjalanan darat ada, perjalanan laut juga bisa ada gitu. Kalau kita bawa mobil dari sini Merak 3 jam, nyebrang 2 jam, Bakauheni Palembang hanya 4 jam. Itu kalau pakai mobil. Iya, jadi kalau zaman dulu itu sebelum ada tol sampai Bakauheni itu harus 12 jam lagi. Iya betul. Nah sedikit cerita tentang Palembang. Untuk ikonnya sendiri seperti kita ketahui bersama itu jembatan Ampera. Ya,
Jembatan Ampera kalau di sejarah dulu kita pelajari itu dibangun pada saat zaman pemerintahan Bung Karno. Ya, Bung Karno yang biayanya itu dari hasil rampasan Jepang kalau menurut sejarah. Nah, dengan adanya Ampera ini jadi masyarakat yang dari hulu ke hilir itu bisa melewati ini, yang tadinya hanya pakai perahu kecil, sekarang bisa pakai kendaraan darat dengan mobil motor gitu. Kalau di Palembang itu perahu kecil itu namanya agak-agak gimana kalau disebutnya di sini? Ketek, Pak. Jadi kalau orang Palembang ngomong ketek itu perahu ya, bukan yang agak-agak asem, bukan. Ketek perahu di sana ya? Iya betul, perahu kecil. Jadi yang jadi kan Palembang itu terbagi dua, terbelah dua oleh Sungai Musi gitu. Jadi ada hulu, ada hilir gitu. Nah untuk kalau misalnya mau ke Palembang, di pusatnya itu kan Ampera. Di Ampera ini banyak peninggalan sejarah. Ada benteng Kuto Gesa, ada monumen gitu. Terus salah satu ikon kebanggaan Wong Kito, satu lagi itu masjid. Jadi masjid itu tepat di bawah mana ya, nggak sampai bawah ya, tepat di bawah kakinya jembatan Ampera gitu. Nah kalau dulu kan hanya ini ikonnya. Seiring berjalannya waktu, kepadatan penduduk kan mulai meningkat. Di tahun 90-an itu dibangun jembatan Musi 2 namanya. Tapi tidak seperti Ampera ini bentuknya gitu, hanya jembatan yang agak lebar yang fungsinya yaitu menghubungkan hulu dan hilir. Nah terus 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini dibikin lagi jembatan Musi 3 dan Musi 4. Nah itu juga jadi ikon Palembang sekarang. Karena makin banyaknya penduduk itu ya? Betul. Nah kalau mau jalan-jalan ke Palembang, kalau secara topografi kan sudah saya jelaskan tadi itu rawa dan air gitu. Kalau ke Palembang itu wisatanya itu wisata kuliner. Wisata kuliner banyak sekali. Banyak sekali, Masya Allah. Kita itu ada pempek yang utamanya, pempek, dan pempek itu juga banyak macamnya gitu. Yang saya jual itu hanya sebagian aja, itu mah belum seberapa gitu. Terus ada lagi mie celor itu mie celor itu kalau ramennya orang Palembang lah, dibilang gitu. Terus ya masih banyak lagi lah gitu. Oke, mungkin terima kasih Bu Dina atas informasi tentang Palembangnya. Mungkin ada kata-kata tambahan untuk acara Pekan Budaya Palembang Day yang diselenggarakan oleh Sekolah Alam Karawang ini? Oke. Terima kasih sekali kepada Sekolah Alam Karawang. Saya sebagai Wong Kito amat sangat bangga dan mengapresiasi setinggi-tingginya untuk kegiatan ini. Itu aja. Terima kasih Bu Dina atas sambutannya. Oh iya, sudah Pak Zain. Oh, iya? Saya bawa amplop. Biasanya ada door prize. Oh, ada door prize. Ada ya? Ini saya bagiin, ada 5 door prize, pempek 8 ulu. Yang ada di sini ya? Silakan berdoa, semoga beruntung ya. Oke, bagi penonton yang ingin mendapatkan ini bisa menjawab nanti pertanyaan yang Boleh ada di langsung ke Pak Zain. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum